Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini pada sesi ini kita akan belajar mengenai organ panca indera ya. Pada sesi ini akan kita khususkan pada organ penglihatan dan organ penghidup. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai organ penglihatan. Bola mata kita atau yang kita sebut sebagai bulbus oculi ini terletak dalam suatu rongga yang berada di kranium yang kita sebut sebagai rongga orbita. Nah, seperti yang kita lihat, rongga orbita kita ini ada dua ya, bagian kanan dan bagian kiri. Nah, rongga orbita ini berbentuk piramida, artinya seperti kerucut dengan dasar pada bagian anterior dan puncaknya pada bagian posterior. Nah, tentu saja kafum orbita ini dilapisi oleh tulang-tulang. Nah, akan kita bahas batas-batas dari kafum orbita tersebut. Pertama-tama, untuk batas superior dari kafum orbita ini dibentuk dari os frontalis pada bagian anterior dan os sphenoid pada bagian posteriornya. Lalu untuk bagian inferior dari kafum orbita ini dibentuk oleh os maxilla, os zygoma, dan os palatina. Lalu untuk bagian medial ini dibentuk oleh beberapa tulang. Pertama-tama ini terbentuk dari os lacrimal yang kecil di daerah anterior. Lalu ada os maxilla, os ethmoid, dan os sphenoid. Sedangkan untuk bagian lateralnya kafum orbita ini dibentuk oleh os zygoma dan os sphenoid. Seperti itu. Nah, setelah kita membahas mengenai kafum orbita ini, di mana nanti isinya ada beberapa struktur, sekarang kita akan membahas mengenai organ penglihatan itu sendiri. Nah, pertama-tama kita akan fokus membahas dari bola mata atau bulbus oculi. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di belakang saya. Ini, ya. Bola mata kita tersusun atas 3 lapisan. Lapisan yang pertama kita sebut sebagai tunica fibrosa atau lapisan yang paling luar. Nah, tunica fibrosa ini tersusun atas 2 struktur, yaitu yang pertama adalah sklera yang berwarna putih atau opak dan kornea atau struktur yang berwarna transparan. Seperti itu. Lalu struktur setelah tunica fibrosa, lapisan yang lebih profundanya adalah tunica vasculosa atau kita sebut sebagai uvea. Nah, uvea ini tersusun dari 3 struktur. Pertama-tama koroid yang di sebelah sini. Ini merupakan sebuah lapisan tempat pembuluh darah yang memvaskulisasi mata berada. Lalu berlanjut anterior sebagai corpus ciliaris. Di sini merupakan struktur ada struktur ototnya di situ sehingga membantu untuk kontraksi lensa karena lensa nanti akan menggantung pada corpus ciliaris ini. Dan struktur ketiga dari tunica vasculosa adalah iris, di mana iris ini merupakan sebuah lapisan yang tipis dan di tengahnya nanti terdapat celah yang kita sebut sebagai pupil. Nah, sedangkan untuk lapisan yang paling dalam nanti kita sebut sebagai tunica nervosa yang tersusun atas retina. Secara anatomis, retina ini kita bagi menjadi retina yang berfungsi untuk penglihatan dan retina yang tidak berfungsi untuk penglihatan. Nah, retina yang berfungsi untuk penglihatan ini kita sebut sebagai retina pars optica. Nah, berlanjut ke anterior, nanti retina tunica nervosa ini akan menipis dan melapisi corpus ciliaris dan iris. Nah, bagian ini kita sebut sebagai retina pars ciliaris dan retina pars iridis. Seperti itu. Setelah kita membahas lapisan-lapisan pada bulbus oculi, kita akan membahas beberapa struktur yang berada di dalam bulbus oculi. Pertama-tama kita bisa menemukan lensa ini. Lensa mata kita akan digantungkan oleh jaringan penggantung menuju corpus ciliaris. Selanjutnya di posterior lensa ada sebuah struktur. Ini struktur dengan konsistensi seperti jelly yang kita sebut sebagai corpus vitreum. Di dalam corpus vitreum ini berisi cairan yang kita sebut sebagai humor vitreus. Setelah itu ada beberapa ruangan yang terletak di bagian depan mata. Pertama-tama kita mengidentifikasi ruangan yang berada di antara kornea dengan iris. Ruangan ini kita sebut sebagai kamera oculi anterior. Sedangkan ruangan yang berada di antara iris dan lensa, ruangan yang kecil ini kita sebut sebagai kamera oculi posterior. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakang dari bola mata kita, akan kita sebut sebagai fundus. Di sini terdapat beberapa struktur. Pertama-tama, daerah ini merupakan
area sirkuler tempat masuknya nervus opticus dan fasa-fasa yang memfosforisasi bola mata. Nah, daerah ini kita sebut sebagai optic disc atau discus nervi optici. Di sebelah lateral dari discus nervi optici terdapat sebuah cekungan yang kita sebut sebagai macula lutea. Di sini area ini merupakan tempat dari penglihatan sentral. Jadi dari bayangan yang kita lihat akan jatuh pada titik ini dari bagian dari retina, merupakan macula lutea. Sedangkan di tengah-tengah macula lutea nanti akan ada sebuah titik yang kita sebut sebagai fovea centralis. Area ini merupakan area di mana penglihatan kita paling tajam karena sel-sel penglihatan kita paling terkonsentrasi di daerah tersebut. Nah, seperti yang kita tahu tadi, discus nervis optici itu merupakan tempat masuknya nervus dan fasa. Maka dari itu di sana tidak ada sel-sel retina yang terletak pada daerah tersebut. Maka pada daerah discus nervis optici ini kita dapat sebut ini sebagai bintik buta atau blind spot. Seperti itu. Setelah kita membahas mengenai bola mata, kita akan membahas mengenai struktur-struktur penunjang pada bola mata. Pertama-tama kita akan membahas mengenai palpebra atau kelopak mata. Nah, seperti pada gambar ini, kelopak mata kita ada dua ya. Yang pertama-tama pada yang atas kita sebut sebagai palpebra superior dan yang bawah kita sebut sebagai palpebra inferior. Nah, palpebra ini tersusun atas beberapa lapis. Lapisan yang paling anterior kita sebut sebagai cutis atau kulit, lalu profundanya adalah subcutis. Nah, profunda dari subcutis adalah sebuah otot yang berfungsi untuk menutup mata. Kita sebut sebagai musculus orbicularis oculi. Dari namanya bisa kita identifikasi bahwa struktur ini serabut ototnya berbentuk secara melingkar. Nah, lalu profunda dari musculus orbicularis oculi merupakan sebuah jaringan ikat yang kita sebut sebagai tarsus. Tarsus ini merupakan sebuah jaringan ikat tempat melekatnya beberapa kelenjar yang membantu produksi air mata. Nah, baru yang paling dalam dari lapisan pada palpebra adalah konjungtiva yang menempel pada palpebra. Maka kita sebut sebagai konjungtiva palpebrarum. Nah, pada preparat ini bisa kita lihat ini merupakan palpebra superior dan ini merupakan palpebra inferior. Bisa kita identifikasi ini alis matanya. Nah, yang lebih profunda setelah cutis yaitu subcutis, lalu ini adalah otot. Bisa kita identifikasi yang ini otot yang serabutnya melingkar. Jadi struktur ini merupakan musculus orbicularis oculi. Nah, lalu profunda dari struktur tersebut adalah tarsus dan setelah itu adalah palpebra conjunctiva. Palpebra conjunctiva merupakan bagian dari konjungtiva yang melekat pada palpebra, yaitu di dalam sini, seperti ini. Ini adalah palpebra conjunctiva. Nah, lalu kita akan membahas mengenai apparatus lacrimalis atau struktur-struktur yang memproduksi air mata kita. Nah, kita akan membahas aliran air mata. Pertama-tama, glandula lacrimalis merupakan tempat yang memproduksi air mata kita. Dia terletak pada orbita daerah supralateral. Jadi ini pada gambar ini terletak di sini. Bisa kita pastikan gambar ini merupakan mata dekstra. Nah, dari glandula lacrimalis, cairan air mata akan keluar melalui saluran-saluran kecil ini yang kita sebut sebagai ductus lacrimalis. Dari sini dia akan keluar menuju ke sebuah lipatan yang kita sebut sebagai fornix conjunctiva superior. Lipatan ini sebenarnya merupakan pelipatan batas antara konjungtiva yang melekat pada palpebra dengan konjungtiva yang melekat pada bola mata kita. Nah, ketika mata kita berkedip, air mata ini akan dibantu gerakan alirannya. Selain oleh peran gravitasi, air mata kita akan dibantu gerakannya menuju ke bagian medial mata. Nah, di bagian medial mata kita, air mata akan menumpuk pada sebuah cekungan yang berada di daerah medial dari bola mata kita. Kita sebut sebagai lacus lacrimalis. Dari lacus lacrimalis, air mata kita akan masuk melalui sebuah lubang kecil yang kita sebut sebagai punctum lacrimalis.
Lubang kecil ini sebenarnya terletak di atas sebuah penonjolan yang kita sebut sebagai papilla lacrimalis. Setelah air mata masuk ke punctum lacrimalis, dia akan mengalir melalui saluran kecil yang terletak di dalam kranium kita yang kita sebut sebagai canaliculi lacrimalis. Lalu dia akan mengalir ke sebuah penonjolan yang kita sebut sebagai saccus lacrimalis untuk selanjutnya mengalir ke sebuah saluran yang menghubungkan antara bola mata rongga orbita kita ke hidung yang kita sebut sebagai ductus nasolacrimalis. Di mana dari sini dia akan bermuara pada rongga hidung kita, khususnya bermuara di meatus nasi inferior. Nah, jadi bisa kita simpulkan air mata kita akan mengalir dan bermuara ke rongga hidung untuk lalu ditelan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai otot-otot bola mata kita. Otot-otot yang berada di sekitar bola mata kita bisa kita bagi menjadi otot-otot yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita dan otot-otot yang berfungsi untuk membuka atau menutup mata kita. Nah, kita akan membahas mengenai otot-otot yang menggerakkan kelopak mata kita. Tadi sudah kita bahas salah satu otot yang berfungsi untuk membuka mata adalah menutup mata adalah musculus orbicularis oculi. Nah, sedangkan sebaliknya otot yang berfungsi untuk membuka kelopak mata kita ini adalah musculus levator palpebra superior. Nah, otot ini bentuknya tipis, dia berjalan dari belakang orbita menuju ke anterior, di mana dia akan melekat pada palpebra kita. Nah, ini bisa kita lihat strukturnya di sebelah sini. Pertama-tama kita harus identifikasi struktur ini terlebih dahulu. Ya, bisa kita lihat bahwa ini struktur ini, nama ini, lubang ini tadi adalah punctum lacrimalis. Nah, punctum lacrimalis selalu terletak pada bagian medial mata kita. Lalu ini pada kita lihat bagian dalam, nah, ini ketemu sebuah struktur ini. Ini adalah glandula lacrimalis kita. Seperti yang kita sudah ingat, glandula lacrimalis terletak pada bagian supralateral. Jadi bisa kita pastikan ini merupakan preparat mata yang sinistra. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai otot-otot yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata maupun untuk menggerakkan palpebra kita. Pertama-tama kita akan membahas mengenai otot-otot yang akan menggerakkan palpebra kita. Tadi kita sudah bahas salah satu otot yang berada pada palpebra kita, yaitu adalah musculus orbicularis oculi. Nah, otot musculus orbicularis oculi ini serabutnya arahnya melingkar dan dia berfungsi untuk menutup mata kita. Dia dinervasi oleh nervus 7 atau nervus facialis. Nah, sekarang kita akan melihat otot yang berfungsi untuk membuka mata kita. Otot tersebut kita namakan musculus levator palpebra superior. Nah, yang mana sih strukturnya? Nah, kita pertama-tama akan identifikasi preparat terlebih dahulu. Jadi, bisa kita lihat ya, ini bola mata kita. Ya, bisa kita lihat ini merupakan punctum lacrimalis dan papilla lacrimalis. Seperti yang kita sudah bahas tadi, struktur ini merupakan struktur yang terletak pada bagian medial dari mata. Nah, jika dari posterior, maka kita akan menemukan struktur ini yang kita sebut sebagai glandula lacrimalis. Seperti yang sudah kita bahas tadi, glandula lacrimalis terletak pada daerah supralateral dari orbita. Nah, jadi bisa kita pastikan bahwa preparat ini merupakan preparat mata sinistra, di mana ini merupakan bagian medial, ini merupakan bagian lateral, ini bagian superior, dan ini merupakan bagian inferior. Seperti itu. Nah, musculus levator palpebra superior merupakan otot tipis ini yang berjalan dari belakang orbita menuju ke anterior dan melekat, khususnya dari os sphenoid berjalan ke anterior lalu melekat pada tarsus dari palpebra. Ini merupakan musculus levator palpebra superior yang akan diinervasi oleh nervus oculomotor atau nervus 3 yang berfungsi untuk membuka mata kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai otot-otot yang berfungsi untuk menggerakkan bola mata kita. Nah, otot-otot tersebut ada 6 jumlahnya. Nanti dibagi menjadi 4 otot rectus dan 2 otot oblikus. Nah, sekarang kita melihat preparat yang satunya. Kita akan orientasi kembali.
Jadi bisa kita lihat pada daerah sini terletak punctum dan papilla lacrimalis, di mana ini menunjukkan bahwa ini merupakan bagian medial dari bola mata kita. Lalu pada aspek posterior kita dapat menemukan struktur glandula lacrimalis yang ini. Maka sama, ini merupakan preparat mata yang sinistra, di mana ini merupakan bagian yang lateral, ini bagian superior, ini bagian medial, dan ini merupakan bagian inferior. Nah, sekarang akan saya perlihatkan aspek posteriornya. Sama, ini bagian superior, inferior, medial, dan lateral. Nah, keempat otot rectus, arah serabutnya seperti yang namanya akan berjalan lurus dari belakang orbita menuju ke anterior untuk melekat pada sklera. Nah, keempat otot rectus ini akan berjalan membentuk kerucut, di mana puncaknya ini merupakan origo dari keempat otot tersebut, yang kita sebut sebagai annulus tendineus communis. Sekarang kita identifikasi keempat otot rectus tersebut. Yang pertama, ini adalah rectus superior. Lalu ini adalah rectus lateral. Lalu ini adalah rectus inferior. Sedangkan yang ini adalah rectus medial. Nah, setelah keempat otot rectus itu, kita akan membahas mengenai dua otot oblik. Seperti namanya, dia akan berjalan miring. Ya. Yang pertama-tama adalah musculus obliquus superior, yaitu yang ini. Dia berjalan secara oblik, lalu melekat pada bagian superior dari bola mata kita. Sedangkan yang satunya adalah musculus obliquus inferior. Nih, bisa kita lihat arah serabutnya, dia berjalan secara oblik. Ya. Nah, dia dari maksila, tepat dari agak depan dari orbita, melekat pada sklera. Seperti itu. Nah, keenam otot ini akan bekerja sama untuk menggerakkan bola mata kita. Nah, gerakan bola mata yang kita kenal terdiri dari 6 macam. Kita akan bahas satu persatu. Pertama-tama, bayangkan ini adalah hidung kita dan ini adalah bola mata kita. Misal ini adalah mata dekstra. Maka bagian ini merupakan bagian mata yang medial dan ini merupakan bagian mata yang lateral. Nah, gerakan yang pertama adalah gerakan elevasi, artinya gerakan melirik ke atas seperti ini. Gerakan ini diperankan oleh musculus rectus superior dan obliquus inferior. Gerakan yang kedua adalah depresi atau melirik ke bawah. Gerakan ini diperankan oleh musculus rectus inferior dan obliquus superior. Gerakan yang ketiga adalah gerakan adduksi, yaitu melirik ke arah medial seperti ini. Nah, gerakan ini diperankan oleh musculus rectus medial. Dan gerakan yang keempat adalah gerakan abduksi, di mana ini merupakan gerakan melirik ke arah lateral. Gerakan ini diperankan oleh musculus rectus lateral. Gerakan yang kelima adalah gerakan intorsi. Gerakan intorsi ini merupakan gerakan di mana mendekatkan polus superior mata kita atau bagian superior bola mata kita ke arah medial, jadi berputar seperti ini. Gerakan ini diperankan oleh musculus rectus superior dan obliquus superior. Sedangkan gerakan yang terakhir adalah gerakan ekstorsi, di mana gerakan yang mengarahkan polus superior mata kita ke arah lateral, yaitu berputar seperti ini. Gerakan bola mata ini diperankan oleh musculus rectus inferior dan musculus obliquus inferior. Nah, berbicara mengenai inervasi ke-6 otot tersebut, bisa kita singkat seperti jembatan keledai yang sudah saya tulis ini. Ya, pertama-tama musculus rectus lateral akan diinervasi oleh nervus 6 atau nervus abducens. Lalu musculus superior oblique akan diinervasi oleh nervus 4 atau nervus trochlearis. Sedangkan untuk sisanya, yaitu adalah musculus rectus superior, rectus inferior, rectus medial, dan obliquus inferior akan diinervasi oleh nervus 3 atau nervus oculomotor. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vaskularisasi dan inervasi bola mata secara singkat. Ya,
Secara garis besar, organ penglihatan kita divaskularisasi oleh cabang-cabang dari arteri optalmika, di mana arteri ini merupakan cabang dari arteri karotis interna yang akan masuk ke dalam rongga orbita melalui kanalis opticus di sini bersamaan dengan nervus opticus untuk memvaskularisasi rongga orbita. Seperti itu. Lalu sekilas mengenai jarak penglihatan kita, seperti pada gambar ini, bayangan benda yang kita lihat nanti akan diarahkan ditangkap oleh retina mata kita. Setelah ditangkap oleh retina mata kita, informasi ini akan diteruskan melalui nervus opticus. Lalu beberapa serabut akan ada yang menyilang melalui struktur ini, yaitu chiasma opticum, dan ada bagian dari serabut yang berjalan lanjut, tidak menyilang. Nah, bagian yang menyilang maupun tidak menyilang akan berjalan pada masing-masing saluran ini yang kita sebut sebagai tractus opticus. Dari tractus opticus, dia akan bersinaps, berhenti sebentar di struktur ini yang kita sebut sebagai corpus geniculatum lateral. Lalu serabutnya akan berjalan ke posterior berbentuk seperti kipas yang kita sebut sebagai radiatio optica untuk berhenti pada area pusat penglihatan yang berada pada otak, terutama pada lobus occipital yang kita sebut sebagai korteks visual primer. Sekarang kita telah mempelajari mengenai organ penglihatan, kita akan belajar mengenai organ penghidu. Sekarang kita akan membahas mengenai indera penghidu kita. Pertama kita akan bahas bagaimana kita bisa menghidu. Seperti yang kita tahu, kita menghidu menggunakan hidung kita. Hidung kita, rongga hidung kita atau kafum nasi ini tersusun dari beberapa jenis epitel, pelapis rongga hidung. Nah, pada bagian atas atau superior dari rongga hidung kita, ini merupakan bagian dari epitel yang berfungsi untuk menghidu. Kita sebut sebagai epitel olfaktoria atau pars olfaktoria. Nah, di dalam epitel ini terdapat sel-sel reseptor indera penghidu kita. Nah, setelah molekul yang kita cium, yang kita hidu akan ditangkap oleh epitel tersebut, nanti informasinya akan dihantarkan oleh serabut-serabut kecil ini yang kita sebut sebagai nervus olfactorius, atau karena dia namanya serabut-serabut kecil bisa kita sebut sebagai villi olfactoria. Nah, dari villi olfactoria, serabut ini kecil ini akan menembus basis krani dan bersinaps pada struktur ini. Struktur ini bersifat berbentuk menonjol dan kita sebut sebagai bulbus olfactorius. Nah, bisa kita samakan dengan gambar yang ini. Ini merupakan penampang otak dari kita jika kita lihat dari bawah. Ini adalah dan ini merupakan struktur yang sama, itu bulbus olfactorius. Bisa kita lihat strukturnya ini agak sedikit menonjol dan membulat. Setelah bersinaps ke bulbus olfactorius, dia akan berlanjut ke struktur ini yang kita sebut sebagai tractus olfactorius. Dari tractus olfactorius, nanti serabutnya ini akan bercabang menjadi dua yang kita sebut sebagai stria olfactorius. Dari stria olfactorius ini nanti akan di serabut-serabut ini akan diarahkan ke bagian-bagian dari otak kita yang berfungsi untuk mengenali bau apa yang sedang kita cium maupun menghubungkan bau-bau tersebut dengan aspek memori dan aspek emosional pada manusia. Seperti itu. Ya. Sekarang kita sudah mempelajari mengenai organ penghidu dan organ penglihatan. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.